Biarpun saya pergi jauh. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Apalagi sekolah ya. Kita para orang tua yang anaknya masuk di usia sekolah, bisa jadi akhir-akhir ini kita dicerca pertanyaan oleh anak-anak kita sendiri. Kapan saya bisa mulai masuk sekolah lagi? Engkau ku hargai. Bagaimana anak-anak? Sampai sini adakah nang hendak buhan pian takunakan? Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan ngajak kalian buat lihat gimana sih keseruan mengajar Bu Guru setiap harinya. Ikutin terus ya. Pagi Paman. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. SMP Negeri 1 Astambul merupakan sekolah yang teramat istimewa bagi saya. Bukan hanya karena sekolah ini merupakan tempat saya bekerja, tapi karena di sekolah ini saya menemukan berbagai macam kategori peserta didik yang membuat saya tertantang. Karena harus berpikir metode pembelajaran seperti apa yang sebenarnya paling tepat digunakan di masa pandemi saat ini. Setidaknya ada 5 metode pembelajaran yang harus digunakan guna memenuhi kebutuhan asupan kualitas belajar bagi para peserta didik. Yang pertama tentu saja metode daring, metode luring, metode project by learning, blended learning, dan home visit learning. Seperti yang kita ketahui, metode pembelajaran daring bisa dikatakan wajib saat ini digunakan untuk para peserta didik tidak terlepas di SMP Negeri 1 Astambul. Namun kebutuhan saya sebagai guru seni budaya yang menerapkan penilaian secara praktik mengharuskan saya untuk menggunakan metode pembelajaran lain, yaitu metode blended learning. Pada metode ini saya sangat didukung penuh oleh salah satu fitur rumah belajar, yaitu kelas maya, di mana di sana saya dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara efektif dan efisien. Oh ya, kamu juga dapat memiliki kelas mayamu sendiri dengan mengakses portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Temukan fiturnya di sana, buat sekolahmu menjadi salah satu sekolah penyelenggara, ajak rekan guru untuk membuat akun guru dan para siswa membuat akun siswa, maka kamu dapat merasakan sendiri bagaimana kemudahan proses belajar mengajar di era digital, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Sementara pada metode pembelajaran blended learning, saya memanfaatkan satu dari berbagai pilihan kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini untuk memudahkan para siswa saya dapat menyelesaikan tugas praktik seni budaya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari kelas 8D. Saya ingin menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di. Kami juga terpaksa menggunakan metode pembelajaran luring untuk dapat membantu para siswa kami yang mengalami kendala dalam mengakses internet dengan cara seperti ini.
Nah, sekarang kita sudah ada di laboratorium komputer di sekolahnya Bu Guru. Di sini merupakan wadah bagi para siswa yang memang tidak memungkinkan untuk sekolah secara daring untuk dapat dibina dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah untuk dapat menunjang kegiatan belajarnya. Nah, Bapak Piana ke sekolahan? Mau ke lab komputer. Namanya siapa? Fatwa Imam. Kelas berapa? Kelas 7. Oh, ya udah, baik-baik belajarnya lah. Hal ini merupakan satu dari berbagai macam upaya yang terus kami perjuangkan guna dapat menyelesaikan berbagai macam kendala di kala pembelajaran pandemi seperti ini. Tentunya dengan jumlah yang dibatasi perharinya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Namun tidak sampai di sini saja. Satu hal yang menjadikan sekolah ini jauh lebih istimewa karena SMP Negeri Astambul juga memiliki SMP Terbuka Astambul. Permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik di SMP Terbuka Astambul jauh lebih dari sekedar kesulitan mengakses internet, di mana secara bergantian kami para guru yang datang menjumpai para peserta didik sekolah terbuka SMP Astambul untuk dapat membawakan berbagai macam media ajar yang menarik yang tentunya bisa saya dapatkan di sumber belajar Rumah Belajar. Kegiatan ini tentu tidak memungkinkan bagi kami para guru untuk dapat bertatap muka dengan para peserta didik SMP Terbuka Astambul setiap hari. Hingga kami menggunakan satu metode terakhir, yaitu metode Project Based Learning, untuk memastikan para peserta didik dapat terus berkembang dan berpikir kritis walaupun bekerja di rumah sendiri saja. Itu tadi sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan dalam proses mengajar di kala pandemi, di mana kita semua dituntut untuk membuat berbagai macam inovasi dan perubahan guna memaksimalkan kualitas mengajar kita. Dan untungnya saya dapat memanfaatkan berbagai macam fasilitas fitur dari Rumah Belajar untuk bisa mewujudkannya. Dan tentunya sangat disayangkan jika pengalaman berharga ini hanya saya bagikan di sini. Maka dari itu saya sudah berkunjung ke beberapa kegiatan perkumpulan para guru baik di MGMP, KKG maupun melakukan berbagai macam kolaborasi dengan SRB di seluruh Indonesia. Hai sahabat Rumah Belajar, hari ini senang banget saya bisa berhadir dari KKG Gugus 5 di SMP Negeri 1 Astambul. Selamat pagi semuanya. Layan Barat, halo semuanya. Dan tapi itu membuktikan bahwa jangankan untuk seperti yang sekarang saya lakukan, artinya dalam porsi kita sebagai seorang guru pun kita tuh benar-benar bisa mengajar di kondisi apapun. Harusnya hal ini bisa disikapi dengan bijaksana ke depannya dengan pemanfaatan teknologi yang ada ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berharap nanti kita bisa bertemu ya Bapak Ibu semoga Bapak Ibu masih tertarik untuk tahu tentang fitur Rumah Belajar dan fitur-fitur menarik lainnya selain yang tadi udah saya sampaikan. Belajar di mana saja, kapan saja, di mana saja. Halo sahabat Rumah Belajar, nama saya Hadiah Nur, Sulaibatul Aslamia. Saya Anis Hilaliyah. Kami SRB Kalsel 2019. Di sini saya mendukung Ibu Neneng Putri Sari Ramadan sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2020 Karena potensinya wow, motivasi bagi kami. Orangnya sangat kreatif dan inovatif. Dadah! Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya maju Indonesia.